Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghattu al-ina'a wa auku as-siqa'a fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un la yamurru bi ina'in laisa alaihi jita'un aw siqa'un laisa alaihi wika'un illa nazala fihi min dhalikal waba'." Tutuplah tempat-tempat makanan dan ikatlah tali-tali tempat minuman, karena dalam satu tahun ada satu malam di mana wabah penyakit akan turun, dan jika ia melewati tempat makanan yang tidak ada tutupnya atau tempat air yang tidak diikat, maka ia akan langsung masuk ke dalam tempat-tempat tersebut. Dunia kedokteran modern membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peletak pertama prinsip pemeliharaan kesehatan dengan menjaga diri dari bahaya wabah dan penyakit menular. Sekarang ini terbukti bahwa sejumlah penyakit menular mengganas pada musim-musim tertentu dalam setiap tahunnya. Bahkan sebagian penyakit menular ini memiliki siklus serang atau pengganasan dalam setiap jangka waktu tertentu dan mengacu pada sistem rumit yang belum bisa diketahui alasannya hingga sekarang ini. Penyakit campak dan polio misalnya sering menyerang anak-anak pada bulan September dan Oktober, sementara tipes mengganas pada musim kemarau. Selanjutnya, penyakit kolera mewabah pada setiap 7 tahun sekali, sedangkan penyakit kudis bisa menyerang pada setiap 3 tahun sekali. Fakta-fakta ini semakin memperjelas nilai kemukjizatan ilmiah yang terkandung dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu tahun ada satu malam di mana wabah penyakit turun, yakni penyakit musiman yang memiliki waktu sendiri-sendiri. Salah satu fakta ilmiah yang terbaru
yang baru terungkap setelah ditemukannya mikroskop adalah bahwa virus penyebab beberapa penyakit menular disebarkan oleh hujan gerimis melalui udara yang mengandung debu. Mikroba penyebab penyakit ini menempel pada atom-atom debu ketika ia terbawa oleh angin, dan dengan cara demikian ia bisa dengan mudah berpindah dari orang sakit ke orang sehat. Jauh sebelumnya, sejak 14 abad silam, hal ini telah disinggung dalam hadis Rasulullah, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk menutup wadah makanan dan minuman agar tidak kemasukan mikroba-mikroba yang mewabah. Subhanallah, siapa yang mengajar dan memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah jika bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutuplah tempat-tempat makanan, ikatlah tali tempat minuman. 1 tahun ada 1 malam, wabah turun pada ini alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam telah membangun pondasi kesehatan. Mulai dari yang pertama, berkumur. Ini adalah pondasi bangunan Islam yang luar biasa. Berkumur 3 kali dapat membersihkan sebagian besar makhluk kecil, karena banyak sekali jenis dan jumlah makhluk mikroorganisme yang bersarang di dalam mulut. Di dalam mulut ada lebih dari 300 makhluk kecil, sedangkan jumlah kuman yang ada di dalam air liur berkisar 100 juta kuman dalam setiap 1 mililiter. Mulut juga mengandung jamur dan hewan parasit dalam jumlah besar. Makhluk-makhluk mikroorganisme ini mengambil makanan dari sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Akibat pertumbuhan dan berkembang biaknya dari hewan-hewan ini, mikroorganisme ini, terjadilah kemasaman
dan sekresi liur terlalu banyak. Hal ini lebih lanjut berpengaruh pada aroma mulut dan warna gigi. Berkumur dengan air 3 kali dalam 5 waktu setiap hari dapat membersihkan mulut dari makhluk-makhluk mikroorganisme beserta racun-racunnya dalam jumlah yang sangat besar. Pondasi syariat Islam yang kedua adalah bersiwak. Kita dapat merasakan keagungan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk bersiwak melalui sabda beliau, as-siwaku madharatun lil fami maradhatun lir rabbi. Bersiwak itu membersihkan mulut dan disukai oleh Allah. Setiap kali bangun tidur, baik di siang hari ataupun di malam hari, Rasulullah selalu bersiwak. Bahkan ketika masa berpuasa sekalipun, beliau menganjurkan untuk bersiwak. Anjuran ini termuat dalam sabda beliau, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Andai kata tidak memberatkan umatku, pastilah sudah aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali ingin melaksanakan sholat. Ternyata riset modern membuktikan bahwa bersiwak memiliki manfaat yang luar biasa besar bagi mulut dan gigi. Antara lain membunuh kuman. Sebuah penelitian membuktikan bahwa bersiwak dapat membunuh minimal 5 jenis kuman penyebab sakit yang ada di dalam mulut. Di antaranya adalah bakteri streptososi yang sering menyebabkan berbagai jenis penyakit demam rematik. Yang kedua, menghilangkan sisa-sisa makanan dari sela-sela dan kerak gigi serta membuat gigi lebih cemerlang. Membersihkan mulut dengan membunuh kuman-kuman serta mengobati luka dan infeksi pada gusi. Mencegah pertumbuhan kuman dengan menambah keasaman mulut lewat zat yang terkandung dalam batang siwak, sehingga mempersempit peluang perkembangbiakan kuman. Menghilangkan efektivitas kuman sebelum mengganas yang mempengaruhi kinerja jaringan tubuh, mencegah penyakit mulut dan gigi, dan mampu menurunkan kadar gula dan melawan kanker. Rabbi khalaqtaha min nur fihi tiram Rabbi khalaqtaha min nur fihi tiram Rabbi khalaqtaha min nur fihi tiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin. Kumur-kumur 3 kali kan membersihkan bakteri. Kumur-kumur 3 kali kan membersihkan bakteri yang bersarang dalam mulut. Untuk taat nurut yang bersarang dalam mulut. Untuk taat turut, untuk taat turut, untuk taat
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pondasi Islam yang ketiga dalam kesehatan adalah menghirup air ke dalam hidung yang disebut dengan istinsyaq dan mengeluarkan kembali yang disebut dengan istinsyaq. Cara ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah menghilangkan lendir yang menggumpal di dalam hidung, juga debu yang menempel pada selaput lendir seperti debu rumah, kotoran, serta membasmi bibit-bibit baksil atau jamur dan penyakit menular yang berhamburan di udara. Yang kedua, membasahi bagian dalam hidung demi tetap menjaga efektivitas selaput lendir di dalam hidung. Yang ketiga, menghilangkan makhluk-makhluk mikroorganisme yang menempel dan bersarang di dalam hidung. Sejumlah penelitian dan kajian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh wudu pada kesehatan hidung membuktikan bahwa hidung orang-orang yang tidak pernah melaksanakan sholat dihuni oleh koloni-koloni virus dalam jumlah yang sangat besar yang terdiri dari kuman-kuman botrioidal yang disebut dengan bertandal dan kuman-kuman bulat Staphylococcus, Streptococcus, Diphtheroid dan Proteus dan Kalpasella. Sedangkan hidung orang-orang yang sering berwudu tidak ditemukan kuman-kuman dalam jumlah sedemikian. Kalaupun ada, jumlahnya hanya kecil dan dalam jangka waktu tidak terlalu lama kuman-kuman ini akan hilang setelah mereka belajar cara berwudu yang benar. Tingkat kebersihan hidung dari kuman-kuman yang ada semakin meningkat sesuai dengan jumlah dan kadar hisapan air. Setelah hisapan yang ketiga, hidung menjadi benar-benar bersih dari kuman. Barangkali karena alasan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk beristinsyaq sebaik mungkin dan melakukannya sebanyak 3 kali agar makhluk-makhluk mikroorganisme yang ada benar-benar musnah dari tempat yang sangat penting dan vital bagi tubuh, karena ia menjadi pintu gerbang pertama sistem pernafasan. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hirup air dalam hidung dan keluarkan dari hidung. Hilangkan lendir menggumpal di hidung dan debu nempel. Hilangkan lendir menggumpal di hidung dan debu nempel. Ya Allah, ya Allah,
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pondasi kesehatan dalam Islam yang selanjutnya adalah mandi. Islam mensyariatkan pembasahan seluruh tubuh sebagai prosedur yang harus dijalankan umatnya. Misalnya kewajiban mandi junub, dan dalam beberapa kesempatan mensunahkannya sebagai bentuk anjuran, misalnya mandi sebelum sholat Jumat dan lain-lain. Bahkan Islam membuat batasan jangka waktu tertentu yang tidak boleh dilewati tanpa mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi ala kulli muslimin ayyagtasila fi kulli sab'ati ayyamin yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Hak Allah atas setiap orang muslim adalah mandi setiap seminggu sekali dengan mencuci kepala dan tubuhnya. Cara mandi seperti ini sendiri dapat membersihkan seluruh tubuh dengan sempurna dan menghilangkan makhluk-makhluk mikroorganisme yang menempel di kulit manusia. Referensi utama medis menyebutkan bahwa kulit termasuk salah satu sarang terbesar bakteri dan jamur. Sebagian besar jamur dan bakteri di dalam tubuh memang berpusat pada kulit dan pangkal rambut. Jumlahnya berkisar 10 sampai 100.000 kuman per 1/4 cm kulit luar. Pada daerah-daerah tubuh yang terbuka, jumlahnya bisa mencapai 1 hingga 5 juta kuman per 1 cm perseginya. Jumlah kuman ini bisa meningkat berkali lipat pada daerah-daerah yang tertutup seperti pangkal paha dan ketiak. Pada dua daerah ini jumlah kuman mencapai 10 juta kuman per 1 cm persegi, dan kuman-kuman ini terus berkembang biak. Dengan demikian, mandi dan wudhu merupakan cara yang paling efektif untuk menghilangkan makhluk-makhluk ini. Sebab mandi dapat membersihkan seluruh kulit manusia, sebagaimana riwayat yang menggambarkan cara mandi Rasulullah. Beliau mengalirkan air ke kulit beliau, kemudian menuangkan air ke seluruh tubuh beliau. Sementara wudhu efektif membersihkan bagian-bagian tubuh yang tertutup dan paling banyak tercemari oleh kuman, sehingga bagian-bagian tubuh ini perlu dibasuh berulang-ulang. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh para pakar spesialis membuktikan bahwa mandi bisa menghilangkan 95% makhluk mikroorganisme dari tubuh manusia. Artinya, setiap kali mandi, bakteri yang hilang lebih dari 2 juta. Karena kuman-kuman ini menempel pada kulit dengan bulu-bulu yang sangat kuat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk menggosok-gosok kulit sewaktu wudhu dan mandi.
يا سيد الرسل يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحيان Islam telah mensyariatkan mandi Allah umat Islam harus menjalani Islam membuat batasan waktu mandi sekali dalam seminggu mandi sekali dalam seminggu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang kaya abadi itu adalah orang kaya yang mau berbagi dengan orang lain. Kekayaannya akan langgeng sampai akhir hayatnya dan tidak jatuh bangun usahanya. Orang kaya yang abadi adalah orang kaya yang peduli. Hartanya digunakan untuk kemanfaatan banyak orang. Rumah megah, mobil mewah, orang lain boleh menikmati. Serba ada, serba tersedia, orang lain ikut kebagian. Mau tahu kesulitan orang lain, mau membantu dan mau menolong. Orang kaya yang seperti ini akan langgeng dan abadi. Orang kaya yang tidak abadi adalah orang kaya yang egois. Hartanya hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Rumah megah, mobil mewah hanya untuk diri sendiri. Serba ada, serba tersedia hanya digunakan untuk diri sendiri. Orang kaya yang seperti ini cepat atau lambat pasti akan jatuh. Orang miskin sementara adalah orang miskin yang peduli. Walau miskin, tapi mau peduli. Walau sedikit, tapi mau berbagi. Belajar sedekah, mulai dari sedikit, lama-lama bisa sedekah banyak dan ikhlas. Orang miskin seperti ini suatu saat pasti akan kaya. Orang miskin yang permanen adalah orang miskin yang egois. Sudah miskin masih pelit dan egois. Sudah miskin tidak mau tahu penderitaan orang lain. Sudah miskin tidak mau belajar sedekah dan memberi. Sudah miskin malah bertambah miskin dan tetap miskin. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang kaya raya, namanya Abdurrahman bin Auf. Setiap pulang dari berdagang membawa keuntungan banyak dan berbagi dengan fakir miskin. Dia kaya, mulia, dan terhormat di mata penduduk Madinah. Azka taslimi taslimi tuhda ilaika ya Taha wassalatul bari al-bari tadsara alaika ya Taha jita bil khairi ya Nabi wad-din al-yusri ya Nabi jita lil khairi ya Nabi
والدين اليسر يا نبي من يخطه فاز وأفلح orang yang kaya yang abadi, kaya yang mau berbagi. Allah orang yang kaya yang abadi, kaya yang mau berbagi, kaya sampai akhir hayat, tidak jatuh miskin melarat, kaya sampai akhir hayat, tidak jatuh miskin melarat. Cinta bil khairi ya Nabi, waddinil yusri ya Nabi. Cinta bil khairi ya Nabi, waddinil yusri ya Nabi. Man yakhduhu faza wa aflah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaya itu gampang. Yang sulit adalah mempersiapkan diri untuk jadi orang kaya. Siapkah diri ini untuk jadi orang kaya? Allah itu maha kaya. Bumi, langit, seisinya adalah milik Allah. Menjadikan semua manusia kaya itu mudah bagi Allah dan tidak mengurangi kerajaan Allah walaupun sedikit. Masalahnya adalah, siapkah kalian menggunakan nikmat Allah untuk ibadah? Siapkah kalian menunaikan nikmat Allah untuk beramal? Siapkah kalian menggunakan nikmat Allah untuk menggagalkan diri kepada Allah? Allah turunkan rizki untuk bekal ibadah. Mestinya makin banyak rizkinya, makin tekun ibadahnya. Kenyataannya mereka menyalahgunakan nikmat Allah. Makin banyak rizkinya, makin banyak maksiatnya. Allah turunkan rizki untuk bekal amal. Mestinya makin banyak rizkinya, makin banyak amalnya. Kenyataannya mereka gunakan rizki Allah untuk bekal maksiat. Makin banyak rizkinya, makin banyak berbuat dosa. Allah turunkan rizki untuk bekal mencintai Allah. Mestinya makin banyak rizkinya, makin dekat dengan Allah. Kenyataannya mereka terlena dengan kekayaannya. Makin banyak rizkinya, makin sibuk dengan rizkinya. Allah turunkan kekayaan pada Nabi Sulaiman. Makin besar nikmatnya, makin tekun ibadahnya. Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan kaya raya. Allah turunkan kekayaan pada Abdurrahman bin Auf. Makin besar nikmatnya, makin besar syukurnya, dan makin banyak sedekahnya. Dia meninggal dalam keadaan berlimpah harta. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام
الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول Allah. Kaya itu gampang mudah, dan hal yang sulit adalah persiapkan diri kaya. Makin kaya makin takwa, makin kaya makin takwa. Assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi